Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah, sebelum itu izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Nurwila, biasa dipanggil dengan Kak Wila. Dan kakak merupakan salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Kendari yang saat ini sedang menjalani semester 3 pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Kakak berasal dari Desa Balera Selatan, Kecamatan Kabena Barat, Kabupaten Bombana. Nah, itu saja. Oke. Untuk itu sebelum lanjut kepada materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kepahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Adik-adik, sebelum kita lanjut kepada materi, kakak akan memberikan sedikit motivasi agar bisa terus bersemangat dalam menuntut ilmu hingga akhir pembelajaran atau bahkan setelah pembelajaran ini usai. Jadi, belajar adalah aktivitas atau suatu kegiatan yang sebenarnya berupa investasi yang dapat kita lakukan saat ini, di mana saat ini kita punya waktu yang banyak, kesempatan yang luas, dan juga energi yang cukup untuk berjuang dan bekerja keras. Jadi adik-adik, hendaknya kita selalu bersemangat dalam belajar, menjaga motivasi agar kemudian segala apa yang kita impikan atau segala hal yang ingin kita raih dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan public speaking. Ya. Jadi public speaking ini bukan suatu hal yang asing di telinga kita masing-masing. Nah, sebelum itu, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setiap siswa diharapkan atau harus memahami definisi dari public speaking. Yang kedua, setiap siswa harus dapat menyadari manfaat dari public speaking ini. Dan yang ketiga, setiap siswa diharapkan mampu melakukan public speaking dengan baik. Nah, jadi kita lanjut kepada materi inti terkait pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita akan membahas poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Yang pertama terkait dengan definisi dari public speaking. Nah, public speaking sendiri berarti melakukan atau proses komunikasi yang dilakukan di hadapan orang banyak, halayak ramai, atau yang seringkali kita dengar dengan sebutan audiens. Nah, tujuan dari public speaking ini sendiri adalah untuk memberikan informasi, mempengaruhi, ataupun juga untuk menghibur orang banyak. Baiklah, kakak akan memberikan contoh public speaking dari 3 lingkup. Yang pertama, di lingkup sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, kita seringkali melihat seorang moderator yang mengatur jalannya diskusi, juga ada juru bicara pada saat melakukan proses presentasi, seorang debater dalam lomba debat, juga seorang MC dalam acara kelulusan sekolah. Nah, yang kedua terkait dengan lingkup kerja. Lingkup kerja yang kakak maksud di sini adalah terkait dengan keprofesian, diantaranya presenter TV dan juga penyiar radio ataupun reporter. Baik di lingkungan yang ketiga, yakni lingkungan masyarakat, kita seringkali melihat seorang pembicara dalam suatu kegiatan seminar atau sosialisasi. Juga ada seorang trainer dalam pelatihan kerja yang sedang diselenggarakan. Oke adik-adik, baiklah kita akan lanjut dengan poin kedua, yakni terkait dengan manfaat public speaking. Nah, public speaking di sini akan memberikan 3 manfaat atau 3 benefit kepada setiap orang yang mau belajar dan terbiasa untuk melakukannya. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Ya, setuju memang, karena
Seorang public speaker dituntut untuk melakukan aktivitas atau proses komunikasi di hadapan orang banyak, sehingga dengan jalan untuk mempelajarinya dan juga terbiasa untuk melakukannya, maka rasa percaya diri tadi akan terpupuk dengan sendirinya sedikit demi sedikit. Ya, yang kedua akan meningkatkan kualitas diri. Kualitas diri yang kakak maksudkan di sini adalah skill berkomunikasi, di mana seorang public speaker yang melakukan aktivitasnya yakni public speaking, tentu skill komunikasinya akan terus semakin terasah. Juga melalui kemampuan ini, dia dapat mengambil beberapa tawaran kesempatan sebagai ajang latihan, misalnya MC di sebuah acara. Nah, yang ketiga, benefit dari public speaking ini adalah untuk melatih berpikir kritis. Mari kita lihat korelasi antara berpikir kritis dan juga public speaking. Nah, berpikir kritis sendiri adalah kemampuan otak untuk mengatasi permasalahan secara cepat dan juga tepat. Adapun public speaking adalah aktivitas yang menuntut seseorang untuk melakukan komunikasi atau berbicara menggunakan kata-kata yang menarik. Nah, hal inilah yang akan memacu seorang public speaker untuk berpikir kritis, yakni untuk memilih kata-kata yang menarik, juga memilih cara penyampaian yang tepat agar hal yang ingin disampaikan dapat terserap dengan mudah oleh audiens. Oke adik-adik, baiklah kita akan membahas poin ketiga dari materi kita hari ini, yakni bahasan mengenai tips jitu dalam melakukan public speaking. Nah, jadi seorang public speaker perlu atau memang penting melakukan suatu persiapan dan juga mengetahui langkah-langkah yang tepat dalam melakukan aktivitas public speaking. Nah, kakak di sini akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama adalah menulis materi dalam bentuk poin-poin. Maksudnya adalah seorang public speaker memberikan atau menyampaikan materi itu berdasarkan poin-poin yang ia telah tulis sebelumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun bahasan materi yang terlewat. Yang kedua yakni untuk melakukan interaksi dengan audiens. Artinya, seorang public speaker dituntut untuk melakukan atau membangun kedekatan personal dengan audiens agar apa yang ia sampaikan itu dapat dengan mudah diserap oleh audiens. Seorang public speaker harus melakukan improvisasi dalam menyampaikan materi secara luas dan juga jelas, alias tidak terpaku pada teks ataupun menghafal. Nah, yang ketiga, seorang public speaker harus melakukan atau menyelipkan humor dalam bahasan materi. Humor di sini membantu untuk menyampaikan materi secara lembut, juga menjadikan suasana tidak terlalu monoton dan membuat para pendengar menjadi bosan. Yang keempat adalah melakukan time management, yakni manajemen waktu yang baik. Seorang public speaker harus mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan menghindari bahasan-bahasan materi secara bertele-tele. Oke adik-adik, itulah bahasan materi kita hari ini. Jadi public speaking ini memang menuntut atau membutuhkan berbagai rangkaian latihan untuk semakin menjadikannya lebih baik lagi. Nah, setuju bukan jika ada suatu kalimat yang berbunyi practice makes perfect? Ya, jadi setiap apapun yang kita usahakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dibutuhkan latihan, dibutuhkan proses untuk menjalaninya sebagai bentuk pembelajaran. Nah, untuk itu akan kakak sampaikan bahwa public speaking ini dapat dilatih, yakni melalui tawaran
pekerjaan ataupun tawaran-tawaran terkait bidang itu, ambillah sebagai ajang belajar. Misalnya, ketika ada presentasi, ambillah atau posisikanlah diri Anda sebagai seorang juru bicara. Yang kedua, menjadi seorang moderator dalam diskusi. Nah, yang paling sederhananya lagi, dalam lingkungan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan pertemanan, ayo kita harus lebih berani lagi menyampaikan pendapat, sekalipun itu dalam obrolan-obrolan ringan. Nah, untuk itu kakak berharap semoga apa yang telah kakak sampaikan dapat dipetik manfaatnya, dapat diterapkan. Oke, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.